Hadirin yang sama-sama saya hormati dan banggakan, Bapak Wakil Bupati Bantaeng yang saya hormati dan banggakan, dan kita semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan tablik akbar Wahda Islamiyah yang dipusatkan di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan banggakan. Hari ini pemerintah Kabupaten Goa dan masyarakat Kabupaten Goa bersyukur karena ditempatkannya tablik dan silaturahmi di tempat ini, di Masjid Agung Syekh Yusuf ini. Ini tentu menjadi berkah bagi pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Goa. Karena tentu kehadiran kita semua insya Allah membawa keberkahan bagi wilayah dan juga masyarakat Kabupaten Goa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Olehnya itu, izinkan saya menyampaikan selamat datang. Selamat datang di wilayah Kabupaten Goa ini. Wilayah yang memiliki 3 pahlawan nasional yang memiliki karakter berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pahlawan nasional yang pertama adalah Imalombasi Daem Matawang, Sultan Hasanuddin, yang dikenal dengan keberaniannya, tidak pernah takut dan tidak pernah tunduk dengan Belanda. Pahlawan nasional yang kedua adalah Karaeng Pattinggal Loang. Karaeng Pattinggal Loang dikenal dengan kecerdasannya, memiliki 17.000 buku di perpustakaannya, menguasai 7 bahasa asing, dan yang memesan teropong Galileo. Yang ketiga, pahlawan nasional Kabupaten Goa adalah Tuan Tasalamakah Syekh Yusuf, yang menjadi pahlawan nasional di 2 negara, Indonesia dan juga Afrika Selatan. Beliau kita sama-sama mengenalnya, tokoh agama yang membawa ajaran Islam baik ke Banten, ke Sri Lanka, sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Ketiga pahlawan inilah yang menjadi inspirasi kita bersama. Semoga masyarakat Kabupaten Goa juga memiliki 3 karakter sesuai dengan karakter pahlawannya, yaitu berani, cerdas, dan juga dilandasi dengan nilai-nilai agama sesuai dengan kaidah yang ada. Oleh karena itu, silaturahmi akbar hari ini dilaksanakan tiada lain untuk menjaga tali silaturahmi dan hubungan emosional di antara kita semuanya. Mohon izin Pak Kiai, Pak Pimpinan Umum Wahda Islamiyah, saya membaca sebuah buku bahwa kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang baik di masa yang akan datang, tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tetapi membutuhkan 2 kecerdasan lainnya yang harus dibangun kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kecerdasan yang kedua yang harus dibangun adalah kecerdasan emosionalnya, yang disebut dengan emotional quotient. Kecerdasan emosional itu adalah menjaga silaturahmi dan hubungan emosional di antara kita semuanya. Semakin banyak teman, maka semakin memperkuat dan semakin membuka jalur bagi kita untuk bisa meraih sukses di masa yang akan datang. Makanya agama mengajarkan kalau kita mau dipanjangkan umurnya,
mau dipanjangkan rezekinya, maka perpanjanglah silaturahminya. Itulah bagian-bagian daripada kecerdasan emosional yang harus kita tingkatkan bersama. Makanya sekolah pun yang tadinya kalau mau masuk sekolah harus dites IQ-nya, sekarang juga harus dites EQ-nya yang disebut dengan emotional quotient. Tapi memiliki intelektual yang bagus dan kecerdasan emosional yang bagus tidaklah cukup untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan hebat di masa yang akan datang. Karena terbukti negara Jepang dengan intelektual yang bagus, bahkan didaulat sebagai negara dengan etika dan sopan santun terbaik di dunia, masuk sebagai negara dari 7 negara yang menjadi referensi pendidikan di dunia. Saya pernah 3 minggu di Jepang melihat masyarakat etika yang terbangun di sana. Ketika ada orang yang mau menyeberang di pinggir jalan, mobil sekencang apapun berhenti memberikan jalan kepada orang yang ingin menyeberang. Dan ketika orang itu diberikan jalan untuk menyeberang, dia tidak hanya sekedar jalan, tapi begitu selesai dia menyeberang, dia balikkan badannya, lalu kemudian memberikan hormat kepada orang yang telah memberikan dia jalan. Itu tanda rasa terima kasihnya kepada orang yang telah memberikan dia jalan. Tapi meskipun Jepang memiliki IQ yang bagus, etika dan sopan santun terbaik di dunia, tetapi data yang lain menunjukkan tingkat bunuh diri tertinggi berada di negara Jepang. Kenapa Jepang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi? Karena Jepang tidak memiliki lapisan spiritualnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan hebat di masa yang akan datang, tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual dan emosionalnya saja, tapi juga perlu membangun kecerdasan spiritualnya atau yang disebut dengan spiritual quotient. Saya yakin dan percaya Wahda Islamiyah telah mampu membangun kader-kadernya dengan 3 kecerdasan yang dimiliki, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Takbir. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Goa sebagai tempat tuan rumah silaturahmi dan juga tablik akbar. Semoga kita semua selalu sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Kiai bersama dengan seluruh pengurus Wahda yang hadir. Saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai karena saya harus ke Kecamatan Tombolok Pau, kecamatan di ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, untuk menghadiri kegiatan peresmian Masjid Polsek Tombolok Pau bersama dengan Pak Kapolres dan seluruh jajarannya yang tadinya dijadwalkan jam 1.13.00. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Bupati Goa. Mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung oleh Ketua Pimpinan Umum Wahda Islamiyah Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmi LCMA dan didampingi oleh Ketua Harian. Ini sekedar simbol saja. Janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa karena Allah bersama. Selanjutnya kami mohon kepada para ketua-ketua dewan untuk ikut berfoto bersama dengan Bapak Bupati dan juga pimpinan umum Wahda Islamiyah. Pengurus Wahda Islamiyah disilakan. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu, amal, dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di
Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Marilah bersama di Wahdah Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahdah Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa. Ini kecil, mau mati. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Goa. Selamat jalan dan semoga sampai dengan selamat ke tujuan bersama rombongan. Karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Perjuangan bukan Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia dan para pemirsa di rumah, juga para hadirin peserta tablik akbar dan silaturahim yang ada di ruang virtual Zoom. Semoga tetap semangat dan mengikuti acara ini hingga selesai. Hadirin undangan yang sama berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya penandatanganan MOU antara Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari DPP Wahdah Islamiyah akan diwakili oleh Sekjen. Kami undang dengan hormat Bapak Al-Ustadz Haji Saibani Mujiono, SSY, MSI, PhD. Dan dari BPJS Ketenagakerjaan kami undang dengan hormat Bapak Ishak SOS MAP, mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Disilahkan. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa. Untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa. Karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura. Perjuangan untuk maju demi Islam yang jaya. Untuk selanjutnya kami mengundang Ketua Stiba Makassar, Ustadz Dr. Haji Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA Hafizahullah Ta'ala untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Bersama di Wahdah Islamiyah, Selanjutnya dakwah dan juga tarbiyah. Marilah penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak Stiba Makassar yang terlebih dahulu telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Akan diterima langsung oleh Ketua Stiba Makassar, Ustadz Dr. Haji Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA. dengan ridho ilahi. Ayo
marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah.